Perkenalkan, nama saya Dinda Fauzia dengan NIM 1805247 dari kelas 5 DPGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Di sini saya akan berbagi tips atau cara mengelola kelas yang baik dan menyenangkan. Sebelum saya membahas mengenai cara atau tips mengelola kelas yang baik dan menyenangkan, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu pengelolaan kelas. Dalam proses pembelajaran, guru melaksanakan dua kegiatan pokok. Yang pertama, kegiatan pembelajaran yang diperoleh melalui suatu pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kondisi ke arah yang lebih baik. Yang kedua, kegiatan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran. Pengelolaan kelas dapat juga diartikan sebagai pengondisian kelas, yang artinya bagaimana guru tersebut dapat merencanakan, mengatur, dan melakukan berbagai kegiatan di kelas sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal siswa yang berhubungan dengan emosi, pikiran, dan perilaku. Yang kedua, faktor eksternal siswa yang berhubungan dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, jumlah siswa di dalam kelas, dan sebagainya. Nah, sekarang di sini saya akan berbagi tips atau cara mengelola kelas yang baik dan menyenangkan. Ada beberapa tips atau cara yang dapat dilakukan dalam mengelola kelas agar dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan. Yang pertama, buatlah rancangan pembelajaran dengan baik. Bagi seorang guru, wajib membuat perencanaan pembelajaran dengan baik. Karena dengan adanya perencanaan pembelajaran, setidaknya guru memiliki bayangan apa yang akan disampaikan ketika proses pembelajaran berlangsung dan dapat memperkirakan masalah apa yang akan terjadi di dalam kelas. Selain itu, guru juga harus menguasai teori atau materi pembelajaran yang akan disampaikan, sehingga guru akan lebih merasa percaya diri dalam menyampaikan materinya. Penggunaan media pembelajaran juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan media pembelajaran, pemahaman siswa lebih realistik atau nyata, tidak hanya sekedar konsep saja. Tips yang kedua, kesiapan siswa. Guru sebaiknya tidak memulai pembelajaran jika siswa belum siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik itu kesiapan untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan, kesiapan untuk menerima pembelajaran, ataupun kesiapan peralatan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, baik itu alat tulis, buku, dan yang lain-lain. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, sebaiknya guru menanyakan terlebih dahulu apakah siswa tersebut telah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran atau belum. Karena jika siswa belum siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, pembelajaran tersebut tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tips yang ketiga, kontrol disiplin belajar. Disiplin belajar dilaksanakan secara konsisten. Ada aturan yang jelas dan spesifik sebelum memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Misalnya, pembelajaran belum akan dimulai sebelum semua siswa berada di dalam kelas. Karena biasanya konsentrasi siswa akan buyar ketika siswa datang terlambat ke dalam kelas. Di sela-sela kegiatan pembelajaran, sebaiknya guru menyiapkan ice drinking yang dapat membangkitkan kembali semangat belajar siswa. Untuk mengelola kelas, guru harus kreatif menyiapkan atau membuat ice drinking khususnya untuk tingkat sekolah dasar.
Dengan adanya ice breaking, diharapkan siswa akan lebih mudah untuk dikondisikan dan tidak cepat merasa jenuh serta merasa bosan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ada banyak jenis ice breaking yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Karena suasana pembelajaran yang menyenangkan sangat mempengaruhi dinamika proses belajar mengajar. Tips yang keempat, persiapkan kondisi ruangan kelas yang nyaman. Kelas yang nyaman akan membuat siswa lebih mudah untuk dikondisikan. Guru dapat memulai dengan menata tempat duduk siswa agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kelas juga harus bersih, rapi, tidak lembab, serta mendapatkan cahaya yang cukup. Serta jumlah siswa yang tidak terlalu banyak di dalam satu kelas atau maksimal 20 orang di dalam satu kelas. Karena kondisi kelas sangat mempengaruhi kenyamanan siswa saat pembelajaran berlangsung. Tips yang kelima, gunakan metode, model, dan media pembelajaran yang bervariasi. Salah satu yang menyebabkan munculnya perasaan bosan dalam diri siswa adalah metode, model, dan media pembelajaran yang monoton dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, agar siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sebaiknya guru menggunakan metode, model, dan media pembelajaran yang bervariasi. Guru dapat menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang berbeda-beda dalam setiap kegiatan atau setiap pertemuan. Namun tentunya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi materi pembelajaran yang sedang dipelajarinya. Jika hal tersebut dilakukan, maka siswa akan antusias dan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik. Tips yang keenam, buatlah kesepakatan peraturan dengan siswa. Libatkanlah siswa dalam membuat aturan di kelas, karena ketika siswa terlibat langsung dalam pembuatan aturan, maka siswa akan merasa memiliki dan mengikutinya. Kesepakatan peraturan akan lebih mendisiplinkan siswa dalam belajar. Cobalah memberikan reward atau penghargaan kepada siswa yang mengikuti peraturan dengan baik, baik itu berupa ucapan maupun memberikan hadiah. Dan cobalah berikan punishment kepada siswa yang melanggar peraturan atau melakukan kesalahan. Jika siswa mengalami permasalahan, cobalah berkomunikasi secara baik-baik dengan siswa tersebut dan mendengarkan apa yang menjadi penyebabnya, sehingga guru dapat memberikan solusi serta dapat meminimalisir masalah yang terjadi. Dengan menanamkan disiplin kepada setiap siswa, maka keadaan kelas dapat dikelola dengan baik oleh guru dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Nah, itulah beberapa tips atau cara yang dapat dilakukan dalam mengelola kelas agar dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.